Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahagia rasanya kita berbicara tentang sosok kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kegiatan rutin bagi umat Islam setiap bulan Rabiul Awal selalu memperingati kelahiran beliau guna memahami, mempelajari sisi-sisi baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada umumnya banyak para ustadz mengkaji bagaimana kekuatan akidah Rasulullah, dan juga banyak yang mengkaji bagaimana kesempurnaan ibadah Rasulullah, dan juga banyak yang mengkaji bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Tapi yang sering dilupakan bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah, terutama dalam bekerja dan berbisnis. Alhasil bagaimana kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak pribadi muslim yang tidak mengamalkan dan memahami bagaimana kesuksesan Rasul di dalam bermuamalah, terutama dalam bekerja dan berbisnis. Padahal kalau dikaji hal yang seperti itu luar biasa sekali. Umat Islam jelas akan muncul sebagai pribadi yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Contoh, 8 tahun Rasul sebagai pengembala, 8 tahun sudah terlatih sebagai pekerja keras mengembalakan domba. 12 tahun Rasul sudah pergi dengan paman beliau berbisnis, berdagang, berjalan kaki ke Syam. Sehingga 17 tahun Rasul sudah punya usaha sendiri, usaha mandiri. 25 tahun Rasul sudah sangat kaya, sehingga mampu membayar mahar menikahi Siti Khadijah dengan 20 ekor onta terbaik. Bahkan sampai umur 37 tahun Rasul menjadi owner, pemberi modal ke banyak saudagar. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sangat sukses di dalam bermuamalah. Tapi entah kenapa mayoritas umat Islam gagal di dalam bermuamalah, terutama gagal dalam berbisnis, dan dikalahkan oleh umat-umat yang lain, terutama di Indonesia ini. Andaikan kita mampu mengamalkan bagaimana kesuksesan Rasul dalam bermuamalah, luar biasa sekali. Kita ambil beberapa hal yang dipunyai oleh Rasul dalam bermuamalah. Bagaimana kepribadian beliau di dalam bermuamalah. Pertama, di dalam berbisnis dan bekerja beliau menerapkan konsep keadilan. Ya'dilu huwa aqrabulit taqwa. Di mana Rasul memberikan pelayanan, memberikan kerjasama kepada umat dengan pelayanan yang adil, tidak membeda-bedakan semua orang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga semua orang itu betul-betul senang dan berbahagia bekerja dan berbisnis dengan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan dalam pelayanan, tidak ada perbedaan dalam bisnis, dalam kerjasama. Semuanya tersanjung, merasa dihargai oleh Rasul.
Andaikan ini yang dimiliki umat Islam, jelas umat Islam akan terbaik di dalam bermuamalah, dalam bekerja dan berbisnis. Yang kedua, kita lihat lagi bagaimana kejujuran beliau. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang yang jujur. Beliau betul-betul sidik, betul-betul benar, betul-betul jujur, sehingga terkena dengan gelar Al-Amin. Kita tidak bisa pungkiri, di dalam bekerja kita butuh pekerja yang jujur. Di dalam kehidupan kita butuh teman yang jujur. Di dalam berbisnis kita butuh pebisnis yang jujur. Di kalangan kita membutuhkan suatu kejujuran. Ini membuktikan bahwasanya kejujuran itu adalah kunci kesuksesan. Dan unggulnya Rasul di situ. Tapi entah kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak percaya diri menjadi pribadi yang jujur. Pedagang apabila ditanya apakah mampu menjadi pedagang yang jujur, mereka akan berkatakan tidak berani menjadi pribadi yang jujur. Bekerja juga seperti itu, memimpin juga seperti itu, berpolitik juga seperti itu. Andaikan kejujuran ini menjadi sikap mental kita sebagai umat Islam, kita pasti menjadi orang-orang yang terbaik. Lalu yang ketiga, kita lihat bagaimana keramah tamahan Rasul. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Disebabkan rahmat Allah kamu berkasih sayang, berlemah lembut, bermanis-manis, memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan wajah yang cerah, dengan senyum yang manis, dengan sapaan yang menyenangkan. Apa yang terjadi? Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang lain yang mempergunakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Konsep Islam itu sukses semua. Kita lihat hotel-hotel besar, toko-toko besar, ya kan, swalayan-swalayan besar yang dimiliki dalam tanda kutip bukan umat Islam ternyata sukses. Kenapa? Kan memberikan pelayanan yang terbaik itu. Tapi entah kenapa umat Islam kok jauh dari itu. Andaikan umat Islam yakin dan menerapkan bagaimana Rasul memberikan pelayanan terbaik, pasti akan tampil sebagai orang-orang yang sukses dengan pelayanan terbaik itu. Lalu selanjutnya, bagaimana memang Rasul itu berperan sebagai tenaga ahli, orang yang cakap, orang yang ahli. Huwa ansya'akum lawastamarakum fiha. Allah telah jadikan kamu dari bumi dan kamu berkewajiban memakmurkan bumi. Istamaru, berkarya secara Islami. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliya. Menjadi tenaga ahli, bukan menjadi tenaga biasa. Orang ahli itu sedikit. Tapi entah kenapa umat Islam banyak mengambil peran menjadi orang kebanyakan dan bukan menjadi tenaga ahli. Padahal tenaga ahli itu betul-betul kualitasnya 1:1000. Jadi makanya negara-negara maju dia melatih anaknya, kadernya menjadi tenaga ahli, menjadi bos, lalu bekerja dengan keahlian. Kalau tidak menjadi pribadi yang dibutuhkan, bukan menjadi orang-orang yang sebagai pencari kerja. Tapi entah kenapa umat Islam yang punya konsep luar biasa yang dicontohkan oleh Rasul tidak mampu seperti itu. Berarti kita harus belajar lagi bagaimana kepribadian Rasul yang sebenarnya. Lalu setelah itu hadirin yang berbahagia, bagaimana Rasul itu memberikan servis, memberikan pelayan, memberikan hadiah supaya memang setiap pribadi yang kenal dengan dia merasa tersanjung, merasa dihargai. Coba, apakah kita sekarang memiliki pribadi yang seperti itu? Siapa saja yang bekerja sama dengan Rasul itu merasa tersanjung, merasa dibahagiakan, sehingga timbul suatu rasa penghormatan yang tinggi. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita apa yang terjadi? Kita menjadi pribadi yang sangat-sangat susah untuk disatukan dengan hal yang demikian. Lalu yang terakhir, bagaimana memang menjadi pribadi-pribadi yang senang bersahabat, senang berteman. Di mana Rasul siapa saja yang berhubungan dengan beliau, siapa saja yang kerjasama dengan beliau akan ingat sebagai sahabat, sebagai orang yang perlu diingat. Nah, kita sering melupakan. Padahal jelas sekali dalam bekerja dan berbisnis, network, kerjasama itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, sebagai gambaran sederhana, kenapa Cina di Indonesia ini mampu menguasai ekonomi Indonesia? Padahal mereka hanya 3-5% saja. Karena network, mereka punya grup, punya persatuan untuk bekerja dan berekonomi.
sehingga timbul grup ini, grup itu dan segala macam. Nah, 13% menguasai sampai 90%, sementara umat Islam banyak. Diperintahkan berukhuwah karena imannya, karena ibadahnya, dan karena jiwa agamanya. Tapi apa yang terjadi? Kita susah disatukan sehingga kita menjadi orang-orang yang banyak tapi seperti buih di atas lautan, tidak ada kekuatan. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, makanya bagaimana kita mampu mempelajari, memahami sosok Rasul dari beliau kecil sampai akhir ayat beliau. Di samping mempelajari akidahnya, di samping mempelajari ibadahnya, di samping mempelajari akhlaknya, maka juga jangan pernah melalaikan memahami dan mempelajari bagaimana beliau menata kehidupan, terutama dalam bekerja dan berbisnis. Andaikan itu kita pahami dan kita pelajarkan serta kita amalkan dalam kehidupan, kita pasti tampil sebagai manusia terbaik, sebagaimana janji Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini untuk orang banyak. Jadi mari kita coba kembali mempelajari, memahami agar mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari dan betul-betul kita mampu mencontoh Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kuutusan kau hai Rasul, hai Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Maka dipastikan konsep yang dicontohkan Rasul adalah konsep yang terbaik yang harus kita contoh, dan Allah dan Rasul menginginkan kita yang terbaik juga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.